Coba share di sini, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1011. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terpastikan sebelum kalian komen, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Filnomi, dimana banyak nih yang sering ngebacotin saya terutama saat live di channel The Filnomi ini dengan stiker-stiker yang unik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, akhirnya nih rilis juga One Piece setelah libur kemarin, terutama di bulan puasa lagi. Aduh, jadi kurang mantep kan buat ngabuburit. Serta pasti bakal ada hal yang bakal bikin kalian makin kesel juga di akhir video ini. Jadi pastikan jangan di skip sampai akhir. Oke, jadi chapter ini di chapter 1011 akan berjudul Red Bean Code of Honor. Ya, lagi-lagi jelas maksudnya Red Bean atau kacang merah ini adalah Oshiruko yang disukai oleh Otama dan jelas Olin yang jadi highlight juga di chapter kali ini. Oke lah, kita akan masuk saja ke isi chapternya. Seperti biasa, kita akan review dari cover awal dulu di tiap chapter. Tapi karena memang belum ada cover story nih, dan bisa saja mulainya di chapter depan. Karena chapter ini diisi oleh Color Street yang isinya kru topi jerami semua. Dimana mereka sedang menikmati hidangan es krim. Aduh anjing, lagi puasa gini lihat es krim kan, mana panas-panas. Waduh, nikmat tiada tara bos. Di sini, Nami yang besar sedang memakan es krim besar juga. Dan para Mugiwara yang lain sedang menikmati makanan. Luffy berada di sedotan raksasa, Franky makan coklat es krim dengan rambut yang jadi es krim juga. Dimana Zoro dan Sanji terlihat bersama di sini. Chopper dan Brook juga duduk di dalam kaca dan Robin, Jinbei, serta Usopp sedang memandikan jus. Waduh, Tante Robin cantik banget nih. Duh, batal nggak ya lihat tante? Nah, jadi chapter ini dimulai dari ujung Onigashima tempat Kid dan Killer berada ketika mereka mencari Big Mom. Di sini, Big Mom tiba-tiba sampai menggunakan homies barunya yang bernama Hera. Sebenarnya Hera ini diambil juga dari nama dewa ya, pasti kalian tahu lah untuk nama dewa Hera ini. Mirip dengan Zeus lah. Ini adalah homies perempuan yang dibuat murni dari petir. Jadi ini yang dibuat sebelumnya oleh Big Mom yang membuat awan menjadi berubah seperti itu. Dia membuat awan seperti itu dan mengambil petirnya untuk diberikan jiwa khusus oleh Big Mom ini. Dan sesampainya di sana, dia langsung menggunakan serangan barunya, itu pun untuk ngetes kemampuan dari Hera ini yang bernama Fulgora. Itu adalah serangan petir yang sangat masif sekali. Dan serangan itu mengenai telak, Kid dan juga Killer. Ini serangannya mirip dengan Eltornya God Enel ya. Nah lo gimana? Apakah masih ada yang bilang Big Mom ini Yonkou terlemah? Dia bisa semudah itu bikin sesuatu yang levelnya hal yang luar biasa ini. Ini petir loh, hal yang tidak bisa dimenangkan oleh manusia biasa. Ya ingat aja kasusnya God Enel lah seperti apa. Hal penting juga di sini adalah karena petir itu kecepatannya sangat tinggi yang hampir menyerupai kecepatan cahaya. Jadi itulah yang sangat mantap dan yang akan ngeboost kemampuan Big Mom ini untuk bergerak. Dan kembali ke keadaan Luffy, karena Kid yang sebelumnya sudah cukup jauh dan terkena serangan, sepertinya kemampuan box metal dari Kid ini menjadi melemah. Dan Zeus dia bisa terbebas dari kotak tersebut. Lau yang memang sangat quick thinking sekali, dia menyadari Zeus tidak boleh mencari Big Mom, jadi dia bilang ke Luffy bahwa akan turun duluan. Dia pun memindahkan Zoro dan Zeus bersamanya. Apakah ini akan kembali lagi ke Nami ya untuk Zeus ini? Di sini, Kaido dan Luffy sama-sama tersenyum saling melihat dan bertarung lagi. Karena banyak Kaido akhirnya beradu dengan kaki Luffy dan menciptakan shockwave yang luar biasa di Onigashima. Ini sangat mirip ketika Roger dan Shirohige awalnya bertarung atau clash di pulau yang kita lihat sebelumnya. Bedanya, hal the best atau yang terbaik dari Luffy ini ternyata terletak di sandalnya, anjay sandal swallow. Dan lagi-lagi berpindah ke lantai 3. Big Mom yang menyerang bagian samping Onigashima ini membuat lubang yang sangat besar
Dan dia membawa Kid dan Killer juga terhempas sampai ke dalam kastil. Big Mom sendiri ikut masuk ke kastil tersebut, tapi mungkin karena lubangnya sangat besar, dia sendiri malah berada di lantai yang berbeda dengan Kid ini. Kid dan Killer mereka berlari ke arah bawah untuk mencari Big Mom, tapi di tengah-tengah pelariannya, Kid dan Killer malah bertemu dengan Hawkins. Hawkins ini menyerang Kid dan Killernya dengan serangan warabidonya. Kid memanggilnya sang pengkhianat, tapi di sini Hawkins sendiri berkata bahwa dia pun dikhianati oleh Apo, dan dia lebih memilih untuk berpihak ke pihak yang menang, lebih tepatnya pihak yang dapat memenangkan pertarungan tersebut. Hal yang sebenarnya sangat realistis, mengingat dia ini sudah meramal kemungkinan untuk melawan Kaido itu 0%. Dan di sini Killer sang tangan kanan dari Kid yang tentu saja akan menjaga kaptennya, akhirnya memutuskan untuk melawan Hawkins di sini. Kapten lain yang mengkhianati kaptennya ini, wanjay keren banget. Dia berkata kepada Kid jangan biarkan Big Mom kembali mengacau. Ini sangat mirip sekali ketika Zoro yang selalu membiarkan dirinya melawan dan membiarkan kaptennya Luffy untuk maju terus. Ya emanglah keempat orang ini tuh dibuat paralel banget oleh Oda Sensei. Di sini Hawkins berkata kemungkinanmu untuk mati ini ada di 92%. Dan Killer menjawab, saya percaya sepenuhnya pada kemampuanku dan bukan pada prediksi. Hawkins pun kembali menjawab, saya berdoa untuk keberuntunganmu, Killer. Dan dijawab lagi oleh Killer, go to hell, saya tidak akan berdoa untuk keberuntunganmu. Waduh, ini kayaknya Killer udah gondok banget nih kayaknya ya. Beda bahkan dengan Zoro yang ngalahin Killer ini, tapi di sini Killer sampai segitunya. Tapi ngomong-ngomong tentang Hawkins ini masih ada sih hal yang mencurigakan tentang 1% yang dia katakan belum terjawab itu. Tapi buat yang jawab itu Kaido, ya harusnya sih tidak mungkin. Kalau kemungkinan selamat 1% ini Kaido, ngapain dia masih mihak ke pihak Kaido? Nah, dan lagi-lagi berpindah ke lantai 2, di mana ini tempatnya Usopp dan juga Nami. Di sini Petsuan melompat ke Komachio dan memegang buntutnya dengan sangat kuat. Usopp dan Nami menyerang Petsuan di setiap bagian dari tubuhnya, di mana mereka memukulnya dengan serangan-serangan yang bisa mereka lakukan. Tapi itu bahkan tidak melukai dari Petsuan ini sama sekali. Di sini Tama memberitahu kepada Komachio untuk bertahan sedikit lagi karena sesampainya di panggung utama akan ada banyak gifter di sana dan dia akan memerintah untuk membantunya. Dan setelah itu misinya pun akan selesai, dia tidak peduli lagi apa yang akan terjadi pada dirinya ini karena dia sendiri ketakutan di sini. Benar-benar bocah yang luar biasa nih si Otama ini. Ya bedalah sama Momon mesum yang beban begitu. Usopp dan Nami yang merasa bersalah karena tidak bisa membuat Tama ini merasa tenang. Akhirnya Usopp mengeluarkan senjata barunya Hanabi Bana kepada Petsuan. Itu pun membuat Petsuan terjatuh dan serangannya diikuti dengan serangan lainnya yang bernama Baku Bokuri. Itu serangan yang menciptakan ledakan yang cukup besar. Tapi lagi-lagi di sini Petsuan masih terbangun. Usopp dan Nami yang kaget seberapa kuatnya makhluk Zoan ini. Usopp pun berkata bahwa sayang sekali Ki Bidangonya hanya berefek ke user smile. Nah loh bener kan, buat yang sering bilang kasih aja ke Kaido biar jinak, itu nggak mungkin terjadi. Karena berkali-kali juga saya bilang pasti hanya berefek ke user smile saja. Yang berbeda dengan Zoan asli yang notabene awalnya yaitu manusia. Dimana untuk smile ini setengah-setengah lah antara manusia dengan binatang yang intinya tidaklah sempurna. Dan pada saat itu tiba-tiba Big Mom datang dengan porsi panel yang keren banget nih. Dimana Big Mom terlihat sangat masif sekali. Usopp dan Nami yang tahu itu siapa berteriak, ya wajarlah lihat Yonkou. Big Mom yang mengingat mereka akhirnya sudah mau menyerangnya, tapi Otama pun langsung berteriak, hey Olin-chan. Nah ini dia yang mantap. Big Mom tiba-tiba berubah tersenyum seperti yang kita lihat di Okobore dahulu ketika dia lupa ingatan. Dan menurut Prometheus itu adalah Big Mom di mode ibu atau mother mode, yang biasa ditunjukkan kepada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Sebenarnya jika kita berpikiran normal ini sangat masuk akal. Big Mom ini sudah usia nenek-nenek lah. Jika ngelihat anak kecil kan pasti seneng banget tuh. Nenek-nenek ngelihat cucu, wah itu senangnya bukan main. Tapi untuk kasus Big Mom ini sebenarnya ada opsi lain di mana bisa saja ini opsi dari Mother Carmel. Tapi sebenarnya ini hal yang sangat menarik sih jika membahas kembali tentang Mother Carmel dan kekuatannya. Pastinya akan sangat panjang juga, jadi akan saya bahas di video sendiri tentang hal itu.
Di sini kita kembali ke review saja. Dan di sini pun Big Mom menjawab panggilan dari Otama. "Oh, kau ini Otama-chan. Ada apa? Kenapa kau berada di tempat yang berbahaya seperti ini?" Dan Tama menjawab, "Saya khawatir padamu. Terakhir saya melihatmu kau dibawa dari Udon." Wah, bisa-bisanya Tama di tengah perang ini khawatir kepada orang lain. Padahal dirinya sendiri pun merasa tidak aman. Di sini Big Mom berterima kasih kepada Tama karena merawatnya ketika dia kehilangan ingatannya. Big Mom masih mengingat bagaimana Tama membawanya ke kota Okobore dan memberinya Oshiruko padahal mereka sendiri sangat miskin. Ya, lebih tepatnya yang memberinya ini Suru-chan atau istri dari Kinemon. Ini juga buat yang lupa nih, setelah Big Mom hilang ingatan, yang merawatnya bersama adalah Tama, Kiku, dan juga Chopper. Di sini Big Mom mengingat dengan jelas semua yang dia rasakan pada saat hilang ingatan itu. Di sini pun Tama menceritakan bahwa kota Okobore saat ini telah tiada atau sudah hancur karena anak buah Kaido mengira ada orang di sana yang membantu para samurai sehingga mereka membakar habis tempat dari Okobore ini. Ya memang terakhir terlihat di sana itu adalah Holdem, dan buat yang lupa juga, istri Kinemon pun berada di Okobore Town. Ternyata selama beberapa hari timeskip ini akhirnya kota Okobore ini dihancurkan oleh si Holdem sialan itu. Dan sini pun Big Mom yang mengingat kembali bagaimana dia mendapatkan Oshiruko langsung kesal sekali. Anak buah Kaido, berani sekali mereka menghancurkan kota yang sangat baik kepadaku. Ketika mereka sedang bicara, Pechuan pun akhirnya setelah sampai dan berteriak kepada Big Mom untuk menolongnya mencegah mereka ini semua kabur. Pechuan pun melompat dan pada saat itu Big Mom yang masih kesal berkata, "Kau tahu seberapa jahatnya bajak laut pun masih ada yang dinamakan kode moral." Ya, ini mirip sekali dengan apa yang Jinbei katakan kepada Drake ketika akan berpindah posisi tentang kode moral juga. Dimana sebenarnya berarti kode moral ini berbeda-beda tiap orang pastinya. Untuk Big Mom yang jelas dia ini sebenarnya orang yang baik lah walaupun dia bajak laut yang kejam. Karena toh impian dari Big Mom ini adalah salah satu yang cukup mulia juga. Dia ingin menyatukan setiap ras yang ada di bumi ini untuk bisa hidup berdampingan di tempat tinggalnya Totoland. Bahkan bajak laut seperti Shirogane pun tahu betul tentang yang namanya kode moral ini. Dia tidak akan mencuri harta karun dari lawannya. Ingat, harta karun tidak harus berbentuk emas ya. Mungkin untuk contohnya harta karun ini seperti Mugiwaranya lah atau topi jerami dari Luffy. Di sini Big Mom yang kesal pun akhirnya maju ke depan dan memukul Pechuan dengan pukulan Haosoku Haki yang tanpa menyentuhnya itu. Pechuan pun langsung terhempas ke tanah dengan mengeluarkan banyak darah. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan pada Queen karena di situ hanyalah tonjokan biasa saja. Di sini Big Mom sudah benar-benar marah. Ingat, buat yang belum tahu tonjokan Big Mom dengan Haosoku ini sudah di level yang berbeda. Karena biasanya Big Mom ini terlihat menggunakan haki kokanya atau busosoku hakinya saat menahan Gear Force-nya Luffy. Dan juga ketika Luffy akan menahan serangan Big Mom di Udon, itu pun bahkan Big Mom tanpa menggunakan hakinya, dia hanya menonjok biasa, tapi Luffy menahannya dengan full haki buso dan plus Ryuo, itu masih bisa tembus ke tubuh dari Luffy ini. Yang berarti serangan dari Big Mom ini jika ditambah dengan Haosoku Haki, wah levelnya itu bukan main. Jadi saya tidak akan aneh jika melihat Pechuan ternyata akan pingsan setelah dihajar oleh Big Mom ini. Chapter pun ditutup dengan dilihatkan Zeus yang akhirnya muncul, Kid juga yang mendengar dengan Big Mom, dan Ulti yang kaget-kaget dan merinding ketika melihat Pei dihajar seperti itu. Yalah pasti panik, Queen aja panik ketika melihat Big Mom. Nah sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang Oshiruko ini, bagaimana satu hal simple seperti makanan saja, yaitu Oshiruko yang pertama kali diperkenalkan di Wano Kuni ini akan menjadi kunci penting di kemenangan dari arc Wano Kuni ini. Karena ingat, awal ketika Luffy dan Zoro pun sampai ke Pulau Onigashima, mereka kesal karena Luffy mendengar tentang Oshiruko juga. Bahkan disitu pun Zoro ikut kesal. Dan sekarang efek Oshiruko ini ternyata panjang sampai Big Mom ini baik kepada Otama. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Oda Sensei? Satu hal simpel dari Oshiruko, sebuah makanan yang begitu saja ternyata berefek sangat luar biasa. Memang benar-benar Oda Ding Sensei ini. Apakah ini berarti Big Mom tidak akan lagi berpihak pada Kaido ya? Toh dia sudah melanggar kode moral yang dimiliki oleh Big Mom ini.
Tapi jangan sampailah Big Mom yang ikutan nyerang Kaido di atas sana, atau hanya Big Mom ini kesal ke bawahannya dari Kaido. Wah, ini sih sesuatu yang patut ditunggu. Ya, patut ditunggu 2 minggu lagi. Aduh. Kenapa 2 minggu lagi? Karena minggu depan akan kembali libur, yaitu adanya libur Golden Week di Jepang ini. Jadi ya sabarlah, kita menunggu 2 minggu lagi. Dan overall ini chapter yang bisa dibilang cukup cooling down lah setelah chapter lalu, chapter 1010 sangat panas sekali. Jadi mungkin akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10 lah, karena kita melihat bagaimana Big Mom di sini. Nah, jadi itulah untuk review chapter kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue ada Vela pamit, and I'll see you guys next time.